Pada penugasan kali ini, saya menggunakan klasifikasi sentimen dengan dataset SMSA. Berikut setelah saya isi dengan dataset dan saya jalankan, dataset ini terdiri dari 3 kelas, positif, netral, dan negatif. Dari sini terlihat bahwa grafik yang paling tinggi itu negatif di antara 3 grafik tersebut. Kemudian kita juga mengecek distribusi panjang teks per kelas, green plus valid, untuk mengecek 3 kelas tersebut. Hasil uji coba itu terlihat statistik panjang teks. Kemudian kita juga mengecek workload per kelas sebelum processing antara sentimen positif, sentimen netral, dan sentimen negatif, seperti pada gambar berikut. Kita akan melakukan terapan processing, di mana menghasilkan tren validasi selesai 1656 sampel, tes selesai 184 sampel, baris kosong dibuang tren 0, tes 0. Vocabulary sebelum processing ada 10.362 term. Vocabulary sesudah processing ada 4.352 term. Reduksi ada 6.010 term. Si vocabulary menunjukkan bahwa proses cleaning, stop word, removal, dan stemming berhasil menyederhanakan variasi kata pada ulasan Shopee. Kosakata yang tersisa akan digunakan sebagai fitur TF-IDF untuk membedakan sentimen positif, netral, dan negatif terkait pengalaman COD. Model yang dilatih ada 4. Ada naive Bayes, terus ada SVM linear, terus ada decision tree, sama logistic regression, seperti pada gambar berikut.
Berdasarkan peringkat Advanced Macro, SVM Linear peringkat 1 memiliki FIT sekitar 53,68% dengan akurasi paling tinggi di antara yang lain, yaitu 69,02%. Model ini yang paling stabil dan paling optimal di antara model lain untuk dataset. Yang kedua ada Naive Bayes, peringkat kedua memiliki Advanced sekitar 0,5110 dan akurasi 68,48%. Performa keseluruhannya sedikit di bawah SVM Linear, tapi cukup bersaing. Yang ketiga ada Logistic Regression, peringkat ketiga memiliki tes 0,4843 dan akurasi 68,48, sama persis akurasi dengan Naive Bayes, namun skor FI makronya lebih rendah karena nilai precision-nya dan dikalinya kurang seimbang. Yang keempat ada Design-3, memiliki FI tes paling rendah yaitu 0,4225 dengan akurasi 54,89%. Model ini paling buruk kinerjanya dibanding model lain dalam tabel. Sehingga diketahui model terbaik adalah SVM Linear. Dari tabel dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut. Pemenang berdasarkan metrik utama, SVM Linear dipilih sebagai model terbaik karena memiliki advantage atau makro tertinggi, yaitu sebesar 0,568, mengungguli Naive Bayes 0,5110, Logistic Regression 0,4843 dan Design-3 0,4225. Akurasi tertinggi model ini juga mencatat tingkat akurasi ketepatan total paling tinggi di antara model lainnya, yakni 0,6902, sekitar 69,02%. Keseimbangan precision dan recall, skor precision 0,5460 dan recall 0,5400. Pada SVM Linear berada di angka paling seimbang dan optimal dibanding model lain dalam mendeteksi berbagai kelas sentimen pada data uji. Kolom nomor urut menunjukkan urutan atau nomor baris data ulasan dari nomor 1 sampai 6. Kolom sentimen menunjukkan label atau arah emosi dari ulasan pengguna tersebut yang dibagi menjadi dua kategori.
Dalam contoh ini yaitu positif dan negatif. Positif, ulasan yang bernada puas, terbantu atau memuji layanan. Negatif, ulasan yang bermakna kecewa, mengeluh atau tidak puas dengan layanan. Kolom ulasan Shopee tentang COD berisi teks komentar atau pengalaman nyata yang ditulis oleh pengguna terkait fitur pembayaran cash on delivery atau COD di Shopee. Baris 1, ulasan nomor 1 memiliki sentimen positif. Isinya mengekspresikan kepuasan karena fitur COD sangat membantu karena saya bisa membayar setelah paket sampai. Baris ketiga memiliki sentimen negatif. Isinya mengungkapkan kekecewaan karena barang tidak sesuai pesanan dan saya kecewa karena tetap harus membayar COD.